Yang biasanya kalau Babin Kamtipmas atau polisi itu datang itu disediain kopi, ini kebalik. Iya, ini yang bawa saya. Nah, setiap saya ngopi itu di video sama anak-anak muda atau bapak-bapak itu, mereka viralin, Pak. Jadi saya kopi udah berjalan, saya belum punya akun. Berarti viralnya ini justru di videoin warga justru ya? Iya, betul. Video itu awalnya itu viral bukan dari saya. Jadi saya itu dieret-eret ke rumahnya untuk ngandani anak ini, Mas. Memberitahu biar Pak ini nek nggak jenengan sing ngasih tahu rak mempan Pak nek aku Pak. Saya kasih jajanan. Janji loh ya sama Pak Babin. Nyampe rumah kenal pote ya kan, spionnya dipasang. Terus lah Babin Kamtipmas sampai pensiun. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng Agung dalam program kesayangan Anda Di Balik Layar yang pastinya sudah dinanti-nantikan. Kalau biasanya Agung ini ngobrol lewat Zoom, kali ini spesial. Agung kedatangan langsung narasumber yang super gokil, Tribuners. Kenapa super gokil? Karena beliau ini punya cara unik loh buat mendekatkan diri kepada masyarakat. Kalau nih biasanya kita ketemu polisi di jalan, siapa sih yang nggak was-was kelihatan biasanya takut nih ditilang kayak gitu, tapi beda sama narasumber kali ini karena kalau kita kesusahan atau mungkin belum paham soal keselamatan berkendara ini justru dibantu oleh beliau, Tribuners. Siapa sosoknya? Langsung aja kita sapa, ini dia Brigadir Agus Kurniawan, Babin Kamtipmas Polsek Nogosari. Selamat pagi Pak Babin. Pagi juga Mas Agir. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Ini manggilnya Pak Agus atau Pak Babin ini? Saya terbiasa di luar sana itu dipanggil Pak Kopi, Pak, terkenal. Pak Kopi? Iya. Kenapa justru malah Pak Kopi, bukan Pak Agus atau Pak Babin ini? Iya, karena sering ini, Pak, ngasih kopi. Iya, di sepeda motor saya sambil apa namanya sambang atau patroli. Mereka tak kasih kopi sambil curhat atau tanya ataupun yang lain sebagainya. Oke, gitu. Jadi justru dipanggilnya Pak Kopi ini di lingkungan Pak Kopi curhat. Pak Kopi curhat. Betul. Oke, berarti menerima segala curhatan dong. Betul. Termasuk anak-anak muda yang patah hati juga diterima. Bisa. Oke, buat para Tribuners yang galau, yang lagi patah hati, mungkin bisa curhat sama Pak Babin di sini. Iya, bisa. Oke, tapi ngomongin soal Pak Babin ini kan sebutan Pak Babin tadi kan dipanggilnya Pak Kopi, tapi kan kalau di mungkin di media sosial juga mengenalnya kan ada yang Pak Babin juga Babin. ya. Kalau di media sosial kebanyakan Pak Babin. Pak Babin, oke. Ini diambil dari istilah Babin Kamtipmas, betul? Betul. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak Babin ya, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa sebenarnya Babin Kamtipmas itu apa sih Pak Babin sebenarnya? Babin Kamtipmas itu polisi yang ada di masyarakat. Yang polisi yang paling depan. Jadi polisi ini, Babin ini di setiap desa, setiap kelurahan seluruh Indonesia itu ada. Namanya Babin Kamtipmas. Kalau di Koramil itu Babinsa. Gitu. Jadi garda terdepannya Polri itu ya Babin Kamtipmas, yang mereka sering ke pos kampleng, belusukan ke pos kampleng atau di kegiatan RT-nan atau kegiatan besok yang akan datang 17-an. Mereka itu Babin Kamtipmas ini sering ke wilayah-wilayah, ke dukuh-dukuh binaannya. Kalau saya memegang dua wilayah, Desa Jeron sama Desa Ketitang. Jadi saya fokus di wilayah itu. Jika ada hal sesuatu apapun yang harus tahu, mengerti kejadian pertama itu harus Babin Kamtipmas. Jadi Harkamtipmas di wilayah itu yang megang Babin Kamtipmasnya. Jadi simpelnya memang yang langsung terjun ke masyarakat gitu Pak Babin ya? Polisi desa. Polisi desa. Betul. Oke. Kalau Pak Babin sendiri ditempatkan di posisi ini sudah sejak kapan Pak? Saya menjabat jabatan Babin Kamtipmas mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang berarti ya udah ya 7 tahun 7 lah tahun. Ya. Lumayan lama juga ya Pak Babin ya. Bener. Oke. Lalu kalau soal tadi ngopi, curhat dan sebagainya, ini kan
Memang konten di media sosial kita lihat juga memang sering ngajak-ngajak kumpul anak muda ngopi gitu kan Pak ya? Betul. Itu udah dari sejak 2018 juga atau baru berjalan beberapa tahun belakangan? Jadi gini, munculnya kopi curhat Pak Babin itu sebelum COVID, Mas. COVID itu berarti tahun 2020 awal 21 sih. atau 2020 ya. Sebelum COVID itu saya sudah, jadi munculnya ide kopi curhat itu pertama sepeda saya, sepeda dinas. Babin itu yang belakang ada kayak magicom-nya bener itu loh Pak. Betul. Awalnya itu saya taruh situ perlengkapan kayak sejenis teko, gelas. Ini bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Teko, gelas, kopi, kompor portable tapi ya kan. Itu saya masukin tas atau saya masukin di ini bagasi belakang kecil itu kayak magicom itu. Lama-kelamaan setelah saya kalau malam ke pos kampling atau ke tempat nongkrongan anak-anak muda pada waktu mereka nyore ya kan, mereka pada waktu nongkrong di warung itu saya datang pakailah itu prasarana kopi itu ya kan, pakai kopi itu yang biasanya kalau Babin Kamtipmas atau polisi itu datang itu disediain kopi, ini kebalik. Ini yang bawa saya. Nah, mulailah dari situ mereka itu tertarik loh. Wah, Pak Babin ini kreatif banget ini ya kan. Selain itu setelah saya kasih kopi, saya juga menggali informasi. Jadi sarana kopi ini sebenarnya hanya apa ya, menggait mereka aja biar mereka welcome, biar mereka terbuka. Dengan cara seperti itu saya bisa menggali informasi tentang keamanan, Harkamtipmas, keamanan masyarakat, ataupun warga yang mau curhat mengenai apa saja. Mulai dari keluarga, sekolah, keuangan, pekerjaan, ataupun keluarga, KDRT, ataupun semuanya. Saya terima, mereka saya kasih kopi. Jadi ini sasarannya itu enggak hanya, ngopi ini enggak hanya anak-anak muda. Jadi mulai dari ibu-ibu, mereka kumpulan apa itu Pas? Kalau ibu-ibu itu apa? PKK saya hadir, RT-nan bapak-bapak saya hadir. Jadi enggak. Tapi poin penuhnya di anak-anak muda, tapi juga sasaran di orang tua ataupun anak kecil tetap saya kenakan juga. Setelah saya kasih kopi, mereka sambil menggali informasi, selagi sambil minum kopi dan mereka curhat, sedikit saya bisa ngasih solusi, sedikit saya bisa ngasih bantuan, entah itu lewat tenaga, pikiran, bahkan uang juga pernah, walaupun sedikit. Tapi ini saya cerita terus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sedikit peran saya seperti itu, masyarakat benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar butuh polisi yang seperti ini menurut saya. Setelah itu muncullah setiap saya ngopi itu di video sama anak-anak muda atau bapak-bapak itu. Mereka viralin, Pak. Jadi saya kopi udah berjalan, saya belum punya akun. Berarti viralnya ini justru di videoin warga justru ya? Iya, betul. Video itu awalnya itu viral, bukan dari saya. Jadi saya ngopi di video sama anak muda atau masyarakat. Mereka post viral. Kok enak ini polisi model kayak gini, ya kan? Selain humanis, polisi ini seperti ini. Nah, diviralin kan sama masyarakat. Lama-kelamaan saya dituntut sama masyarakat, khususnya anak muda, suruh membuat akun. Akun pun itu awalnya yang membuat anak-anak muda, Pak. Bukan saya. Dulu berarti masih gaptek gitu, Pak ya? Bukannya gaptek. Alah, apa sih ini? Yang penting saya, pelayanan lah ke masyarakat. Gini. Ternyata setelah
ada anak muda, memang dia itu lulusan sarjana. Pak, saya tertarik ini dari fakultas, nggak bisa saya sebutkan. Pak, saya ini tertarik ini, tak buatin ini ya Pak, akun ini ya. Saya sebenarnya sudah punya akun, tapi akun pribadi. Mulai dari sosmed ini sampai ini. Pak, saya buatin, namanya apa ini Pak? Muncullah Kopi Curhat Pak Babin itu. Itu berarti idenya juga dari masyarakat. Dari berdua, dari saya dengan masyarakat. Jadi tidak pure ini, ya kan. Jadi mereka yang meminta saya dan saya hanya memerankan saja. Setelah itu dari mahasiswa itu, dari Duko itu, Pak, saya buatkan ini passwordnya, ini akunnya mulai dari TikTok, Instagram, Facebook ini. Oh ya, udah Pak, passwordnya ini, tolong nanti diganti ya, dikelola. Ya kan Mas ya. Setelah itu mau besok Lebaran tahun 2020 kayaknya, 2021, 2022 setelah COVID Pak. Itu saya sempat berhenti karena COVID. Karena tidak boleh ada kumpul atau inilah. Ya termasuk kumpul-kumpul itu. Akhirnya saya vakum. Setelah itu COVID selesai, masyarakat kembali normal, saya mulai aktif lagi. Ya itu tadi saya dibuatkan akun itu tadi. 2022 saya ngepost video satu pertama saya di akun saya, ya kan, sama anak-anak muda itu. Pada waktu nyore, ya kan, itu masih yang datang masih sekitar 10, 5 kayak gitu. Karena powernya di informasi di akun saya belum ada. Setelah itu, saya besok Lebaran, malam Lebaran itu saya post meledak. Langsung viral satu video itu, ya kan, viral langsung. Banyak masyarakat yang mendukung, ayo Pak, kesini Pak, ngopi kesini. Pak, ini Pak, ini Pak. Komenannya itu positif semua. Ayo Pak, kesini Pak, kita mau curhat tentang ini Pak, tentang ini. Akhirnya saya lebih semangat Pak. Karena kan ada dorongan dari masyarakat. Iya, bener. Kalau powernya nggak dari masyarakat, saya mungkin, ya udahlah. Kalir aja ya. Ya. Kalir aja lah, inilah. Setelah itu viral, ya kan, setelah viral, saya ikut lomba Babin Kamtibmas se-Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah juara lomba terobosan kreatif Babin Kamtibmas. Saya ajukan Kopi Curhat Pak Babin itu. Saya belum mengikuti lomba, saya sudah mengikuti lomba, belum pengumuman, saya langsung dipel dari Polda. Kamu langsung ikut mewakili Boyolali. Iya, langsung loncat. Iya kan, langsung loncat. Persiapkan ini. Oh, siap. Langsung saya ikuti di Polda. Alhamdulillah juara 1. Juara 1, habis itu saya jadi branding. Ini lanjut nggak Pak? Enggak apa-apa, monggo. Jadi branding se-Jawa Tengah Kopi Curhat ini. Simbol. Iya, betul. Apa itu Pak? Bukan simbol, apa ya? Ya istilahnya seperti ikon betul. Ya, ikon Jawa Tengah, terobosan kreatif. Dilombakan ini setingkat Jawa Tengah. Nah, juara itu saya semakin ini mengenal se-Jawa Tengah. Habis itu saya pada waktu itu Pak Kapolda merangkul saya, ayo Le, semangat Le. Programmu ini bagus sekali ini. Video-video saya mulai muncul. Saya direspon dari pimpinan, dari Polres, dari Polda, ya kan. Ayo giatkan lagi, bagus banget ini. Dan imbal balik dari masyarakat sangat luar biasa. Semakin kenceng ini Pak. Akhirnya kontennya jalan terus sampai sekarang kayak gitu. Dan panjang sekali ya saya. Jadi emang unik ya, sempat melewati masa-masa COVID juga, akhirnya baru meledak setelah itu. Jadi lewat konten saya ini, ya kan, banyak sekali cerita mengenai masyarakat, mulai dari yang dramatis sampai yang ini, sampai yang dari keluarga berkelahir, saya dudukan bersama sambil ngopi, saya pertemukan, bisa pecah, bisa kembali lagi lewat kopi Curhat Pak Babin ini.
ada ibu-ibu yang pecah ketuban lewat konten ini, suaminya kerja nyopir sampai kemana, hubungi saya lewat akun saya datang. Wah, luar biasa, Mas. Nggak terpikirkan ya masalah-masalahnya ya Pak Bapin? Iya, sampai itu istri saya, sampai istri saya itu ini, pada waktu perjalanan itu kan pastinya kan waktu untuk keluarga jadi kurang, ya, betul. Kan? Untuk anak kurang, istri kurang, sampai istri tuh, wes ngopi meneh, malam ngopi meneh, karena undangan itu banyak sekali, Pak. Maksudnya DM, WA, itu banyak sekali, Pak. Saya kesini, Pak, kesini. Bahkan saking masyarakat itu memandang saya itu kok ini kok polisinya kok welcome sekali, kok enak banget buat curhat. Mereka itu datang ke rumah saya. Nggak tahu rumah saya itu dari mana, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba datang. Mungkin tanya dari Babin Kamtipmas yang lain. Ini rumahnya mana? Datang hampir setiap hari. Malam, pernah jam 1, pernah. Nggak pernah, mereka nggak ngelihat saya. Ini lagi istirahat. Pagi-pagi itu, jam 6 itu sudah ada yang nunggu. Cuman mau curhat. Pak, saya punya masalah seperti ini. Keuangan, Pak, saya terlilit judol. Pak, saya terjerumus seperti ini. Hanya saya mengasih solusi lewat mulut saya. Mereka itu sudah senang sekali. Jadi polisi itu, masyarakat itu, kita bergerak memberi solusi aja, mereka sudah senang. Apalagi kita bisa membantu, apalagi kita bisa mengeluarkan sesuatu biar masalah itu terselesaikan. Nah, karena mereka itu lari ke, mungkin menganggap saya, memang saya pure membantu itu, tidak ada tedeng aleng-aleng minta kembali. Bahkan saya malah kebanyakan tombok, malahan tombok dari waktu, tenaga, pikiran, atau uang juga, seperti itu. Mungkin karena mereka menganggap, wah ini saya kalau ke sana kayaknya polisinya ini welcome dan lain sebagainya, makanya datang, Pak, ke rumah. Jadi sudah tidak memakai konsep kopi curhat, mereka datang ke rumah. Sendiri, hampir setiap hari. Di luar jam tugas dong istilahnya ya? Di luar jam tugas, Pak. Kadang saya di kantor itu diparani bahasa Indonesianya didatangi ke kantor. Kadang saya makan di luar, datangi ke sini. Pak, saya benar-benar butuh jalan keluar ini, Pak. Pengen ini dari Pak Babin. Itu luar biasa, berarti benar-benar mereka sendiri yang datang ke Pak Babin kayak gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau dari Pak Babin ini selama mendapat curhatan dari para masyarakat, dari anak-anak muda, sebenarnya masalah yang paling sering dicurhatin itu sebenarnya yang apa sih, Pak? Yang paling mungkin yang paling banyak, yang paling ini loh, ternyata masalahnya datang lagi apa sih? Paling banyak itu mengenai anak atau keluarga. Keluarga itu maksudnya ini paling banyak akhir-akhir ini ya, tahun ini ya, keluarga, penceraian. Yang datang itu kebanyakan istri, Pak. Pak, istri saya, suami saya ini Pak, nggak pernah pulang, ini Pak, ini solusinya seperti apa? Seperti itu. Paling banyak di keluarga itu tadi. Paling banyak itu perselingkuhan. Yang kedua anak-anak muda ini. Tapi yang paling tinggi anak-anak muda ini. Mengenai apa? Mengenai balap liar, mengenai judi online, ngeslot, mulai ngegame. Ini yang datang itu jadi tidak anaknya, orang tuanya. Kadang saking tahu ya Mas? Boleh, Pak, ya. Saking budreke ngurusi anake, ya kan? Mumet ngurusi anake. Jadi saya itu dieret-eret ke rumahnya untuk ngandani anaknya gitu, Mas. Memberitahu biar Pak, ini nek nggak jenengan sing ngasih tahu rak mempan, Pak, nek aku, Pak. Jadi begitu saya sudah datang ke rumahnya, Masya Allah, anaknya itu karena sudah kecanduan game online, dia itu
sampai nggak dikasihkan data, ini masih SMP ini, Pak. SMP ada, SD ada, udah nggak mau sekolah, nggak mau keluar kamar. Jadi keluar kamar itu kalau makan, mandi, udah main game. Kalau nggak dikasih paketan atau apa itu, biasanya top buat up. iya top up untuk game itu. Iya, kalau nggak dikasih sehari itu bisa nyampe 300-400. Kalau nggak dikasih dia marah, banting-banting piring, itu sudah udah sayang kecanduan. Iya. Alhamdulillah saya hadir, ya kan, sedikit tak sentuh ini dengan cara saya. Kui ngopo toh? Ternyata dia itu awalnya itu memang dibully sama teman-temannya, akhirnya mengurung main game itu. Oh ya ini, terus akhirnya ayo metukan aku ke tempat nongkrongannya mereka sama anak-anak muda, bro. Ini temenmu. Nah, terus akhirnya ini dia bisa mau keluar rumah, mau keluar rumah, mau aktif ke rumah. Akhirnya sedikit HP-nya lepas, Pak. Terus saya janji kamu bisa pakai HP lagi kalau untuk belajar, kalau untuk komunikasi dengan teman atau sekolah. Selain itu game nggak ada. Di dalam aplikasi game sudah nggak ada. Terus itu kan sudah nggak sekolah hampir 1 bulan itu. Jadi saking kecanduannya. Iya, betul. Itu pertama. Wah, banyak banget ini, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Tapi masalah yang paling krusial ini berarti memang game online itu ya? Game online sama pergaulan seks bebas. Oke, itu ada. Berarti di kampung ada, Pak. Jadi privasi anak-anak muda ini cewek. Pak, saya ini, Pak. Maksudnya ini, Pak. Saya pacaran, Pak. Ini, saya ini. Saya diancam sama pacar saya. Kalau enggak ini. Luar biasa sekali. Kenapa saya terhanyut? Saya anggap seks bebas ini paling luar biasa. Kalau game online kan mungkin dia pertimbangannya arahnya dosa nggak ada. Iya, betul. Mungkin hanya di duniawi. Iya. Kalau seks bebas ini, iya kan? Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa dan akhiratnya nanti itu loh. Betul. Jadi kalau anak-anak seperti ini kita tidak arahkan ke jalan yang benar mengenai pergaulan mereka. Jadi kesimpulannya di pergaulan. Kalau tidak kita arahkan yang di pergaulan yang tidak benar, amburadul, Pak, generasi kita. Itu, Pak, aku. Tapi ini benar-benar masalah yang harus konsen benar-benar diperhatikan ya, Pak ya? Iya, benar. Mulai dari mereka bergaul, berteman, kemana main, peran orang tua harus aktif. Berarti kalau solusi sementara yang Pak Babin tawarkan untuk masalah ini sebenarnya lebih ke orang tua, Pak ya? Orang tua harus aktif, orang tua harus cerewet, orang tua jangan kalah dengan tingkahnya anak. Maksudnya gimana? Anak generasi milenial, Gen Z, ini kan sekarang berani bentak. Jangan kalah dan jangan kurangi cerewetnya. Ayo, ini di mana? Ini pulang, ayo. Ini udah jam. Terus jangan putus asa. Sampai benar-benar anak itu risih, pulang, istirahat. Memang harus seperti itu. Dan besok lagi dicegah, dia itu mainnya dengan siapa? Dicegah. Jangan sampai salah pergaulan. Intinya pengawasan orang tua nomor satu. Peran orang tua pengawasan nomor 1. Itu memang luar biasa. Jadi saya nggak habis pikir tadi. Kita kan mungkin mikirnya masalah-masalah itu kan biasanya di perkotaan besar gitu, Pak ya. Ternyata di kampung. Iya. Iya. Yang dulu zaman saya main hanya di kali mancing ciblon, ya kan. Sekarang luar biasa, Mas. Bener. Sekarang enggak hanya di kota-kota besar. Karena HP ini pengaruhnya luar biasa. Kita mau buka apa aja bisa. Jadi negatif positif jadi tergantung tergantung anak tersebut dan peran orang tua harus luar biasa. Oke. Lalu masalah lain seperti tadi Pak Babin juga nyinggung balapan liar geng motor itu juga masih ada ya di sana ya?
ada, itu ndak hanya di kota Mas sekarang, di desa banyak. Ya. Geng motor, menjadi mereka itu kan kebanyakan mereka itu mereka yang balap liar, yang geng motor. Kebanyakan itu yang nyore-nyore itu anak-anak. Ya, yang Mungkin sunset gitu ya, Pak ya. Ada 1-2 lah, bukan semuanya ini, bukan saya menganggap yang nyore itu anak nggak baik semua, enggak. Beberapa. Iya. Bagian. Iya, bisa kita lihat dari sepeda motor seperti ini. Lah, saya muncullah biar mengena itu di itu nyore mereka itu, ya kan? Saya datangi, dan saya datang itu nggak hanya orang tok. Jadi mereka itu saya ambil hatinya dulu, ya kan. Habis itu sudah saya ambil hatinya, saya kasih jajanan. Janji loh ya sama Pak Babin, nyampe rumah kenal pote, ya kan, spionnya dipasang. Janji loh ya. Dengan cara itu, menurut saya besok mau ketemu Pak Babin sudah tekewuh. Wah ya kemarin sudah ditegur seperti ini. Nanti malu sendiri ya Pak, kemarin Malu udah sendiri. janji. Loh, soalnya. bro, kuis janji karo aku lho, wis tak kei ST lho, wis tak tukokke helm lho. Pitmu kok ijek ngene, piye yo? Iya. Biasanya itu malah ini, Pak. Iya. Malah anak-anak yang tak tegur itu, jadi mereka itu dilaporkan sama temennya sendiri, Pak ini belum diganti Pak, di komen saya video, ini belum diganti Pak, ini masih balapan liar Pak. Jadi mereka itu malu sendiri, akhirnya mereka berubah. Jadi tak ambil hatinya itu. Saya pernah dulu sebelum ada konsep Kopi Curhat ini, ketemu anak-anak muda yang geng motor ataupun kreak, ya kan, kalau di Solo atau di Semarang ini kan terkenalnya kreak, ya kan. Itu kalau dihajar ataupun apa, dia besoknya lebih menantang. Menantang itu lebih mencoba yang lebih fantastik lagi. Kalau kemarin itu hanya nyeret pakai parang arit itu sambil buat video-video itu kan. Terus besoknya lagi lebih menantang lagi, mereka berani begal ataupun yang lain sebagainya. Ataupun di bawah umur ya Pak? Ataupun mereka bentrok tawuran itu. Emang bentrok tawuran itu adanya di kota besar, di desa ada Pak. Sekarang Jawa Iya, bener. Jadi kenapa di caption saya itu mengarahkan anak-anak muda ke jalan yang benar? Ya memang saya fokusnya 80% itu ke anak-anak muda. Karena secara tidak langsung mereka ini, generasi kita berapa puluh tahun lagi akan digantikan oleh mereka. Kalau dari awalnya aja udah seperti ini, harus diperbaiki dari awal. Jadi. Betul sekali. Makanya saya di setiap video itu jam 8, jam 9 harus sudah di rumah. Nggak boleh nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas, apalagi lah seperti itu. Kalau nggak ditegasin seperti itu pasti itu saya ulang-ulang kata-kata saya itu, mereka sampai hafal, sampai memparodikan video saya. Oh, nggak boleh kamu pesannya di tag saya, nggak boleh loh, ini loh pesannya Pak Babin ini. Sampai hafal, berarti mereka kena itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi diingatannya mereka nggak boleh minum minuman keras, mabuk, sampai jadi follower saya itu SD kena. Anak kecil belum sekolah itu sampai kena, ibu-ibu itu ngirim DM ke saya, Pak, anak saya ini TK sampai hafal, dikirim videonya ke saya. Nggak boleh ya, ini sampai hafal. Bener. Jadi sekarang apa-apa Pak Babin diparodikan kayak gitu ya? Iya, bener. Oke. Lalu ini kan kita lihat di beberapa kontennya Pak Babin, ini kan juga sering nih ketemu anak yang mungkin nggak pakai helm atau motornya juga nggak standar nih Pak ya. Iya. Kalau kita kan taunya yang berhak menilang itu kan polisi lalu lintas seperti Betul itu. sekali. Nah, sementara Pak Babin kan bukan polisi lalu lintas seperti itu. Tapi ini kan yang bikin netizen kagum, ini kan justru malah dibelikan helm, justru malah kalau motornya nggak standar diarahkan buat standar. Ini konsepnya gimana Pak Babin ini? Jadi gini, saya itu Babin Kamtibmas, tidak punya wewenang untuk menilang atau menahan
pengendara yang melanggar sepeda motornya itu mengeluarkan surat tilang itu yang bisa mengeluarkan hanya Polantas. Ya kan, saya pengen punya gaya sendiri. Ya kan, pengen punya gaya sendiri yang membekas ke anak tersebut. Ya kan, dengan cara apa? Saya himbau, ya kan, saya himbau dan saya belikan helm. Kalau nggak bawa spion, saya belikan spion. Kadang knalpot saya beli, saya ganti yang mereka yang standar. Yang ini bukan saya hancurkan, saya ini potong, saya beli ganti uang. Tapi standarnya dipasang ya. Iya Pak. Jadi lewat seperti itu, lewat sentuhan-sentuhan itu. Jadi negur saya itu malah menurut saya lebih mengena sekali. Jadi yang nggak pakai helm, ya kan. Bro, janji ya sama Pak Babin. Ini tak belikan helm, tapi tidak boleh dijual. Aku saya dijual lagi nanti. Kan nggak tahu ya Pak. Iya, nggak boleh dijual ya. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Terus kalau kamu mengendarai sepeda motor harus dipakai. Jauh, dekat harus dipakai. Terus janji lagi, ini udah tak belikan helm, sepeda motornya ini distandarin. Knalpotnya nggak standar distandarin, plat nomornya nggak ada dikasih, harus dikasih. Kalian dan saya pun memberi solusi Pak. Maksudnya memberi solusi itu kan anak-anak seperti itu kan karena hobi modif sepeda motor. Jadi gini bro, kamu itu boleh modif tapi tetap taati aturan lalu lintas. Contohnya apa? Ini nih, spion nih, kamu modif nggak apa-apa. Yang penting masih ada dan berfungsi. Knalpot nih, kamu modif. Yang penting tidak menyalahi aturan lalu lintas. Ban nih, pelek nih, kamu ganti nih. Plat nomor nih, ini. Kalau kamu itu, dan saya memberi saran juga. Jadi tidak hanya menilang, udah tinggal. Atau ngasih sekedar ngasih saran gitu iya, ya Pak ya. Jadi gini, bro, kalau kamu ini sepeda motormu ini speknya spek balap, ya kan? Ini spek balap loh, bro. Ya kan? Ini kalau kenceng kamu gas mentok ini nyampe 150 180 itu kalau digunakan di jalan raya bahaya loh. Bahaya untuk kamu sendiri atau pengendara yang lain. Harusnya sepedamu ini boleh digunakan hanya di sirkuit. Karena untuk balapan. Iya, speknya karena spek balapan. Jadi tidak boleh. Kalau ini kamu nggak pakai, ini memang hobinya kamu modif, salurkan di tempat yang benar. Contohnya apa? Kontes sepeda motor. Jadi tidak digunakan di jalan raya. Kalau mau kamu gunakan dengan di jalan raya dengan modif, ya modif sesuai aturan lalu lintas. Besoknya mereka karena sudah ada penggaitnya helm, mereka taat aturan lalu lintas. Justru di situ ya Pak ya? Iya, poinnya di situ. Seperti itu Pak. Dan besok mereka ketemu saya nggak pakai helm, malu. Sungkan malu Pak ya? Bener. Karena kemarin kan udah dikasih tahu, masa sekarang? Iya, dan sudah ada buktinya ini videonya betul. Kamu sudah janji ya sama Pak Babin. Pasti di video saya itu ada kata-kata janji ya sama Pak Babin. Tak jajak ke soto, tak jajak ke mie ayam, tak belikan helm. Tapi dan himbauan saya karena Babin Kamtipmas, jadi tidak mengena di seputar balap-balap liar ataupun sepeda motor. Di video saya itu juga di seputar tentang ini salah pergaulan itu. Di video terakhir nanti tunjukkan kepada orang tuamu kalau kamu itu anak sing pinter bro, baik, jujur, berprestasi, nurut sama orang tua. Terus kalau kamu baik sama orang tua dan kamu nurut, kamu minta HP, minta sepeda motor, dituruti bro. Video saya pasti. Jadi tidak hanya seputar ini aja. Jadi di seputar mereka di kehidupan di sekolahan ataupun di
rumah di luar sekolahan. Jadi kena semua. Iya. Itu nggak hanya sepeda motor. Jadi nggak kenanya hanya nggak helm aja, semuanya. Gitu. Tapi luar biasa. Jadi beliin helm, terus terakhir juga anak-anak. Tapi apa enggak boncos tuh Pak Babin? Ini kan soalnya kan bukan cuma 1 atau 2 kali, itu kan sering banget Pak Babin kayak gitu kan. Jadi setiap konten kita lihat, beliinnya kan helm kan juga nggak murah ya Pak. Nggak ada endorse loh itu. Iya nggak betul. ada endorse dari helm. Makanya. Atau rumah makan. Makanya Pak Babin ini kan ya bikin heran. Apa nggak boncos ya beliin anak-anak ini terus kan, soalnya nggak cuma sekali 2 kali. Berarti ini benar-benar pure atas inisiatif Pak Babin sendiri. Iya, benar-benar dari kantong sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah saya dengan istri punya usaha dan di konten itu kan saya share di YouTube juga, alhamdulillah sedikit ada. Jadi ada dari YouTube itu cair kayak itu. Ini terus terang aja ya. Iya, betul. Cair, jadi saya kembalikan ke mereka. Jadi tidak saya gunakan saya pribadi. Kalau seumpama nih dari YouTube cair, ya kan, absen cair, itu yang ngelola istri saya. Maksudnya yang ngelola istri saya, uang masuk kan? Iya, betul. Ini bukan saya gunakan saya pribadi. Saya pengen punya ke depan akun saya ini berjalan terus. Karena saya dengan istri saya, kalau uang dari absen ini cair saya gunakan pribadi, akun saya ini nggak bisa berkembang. Besok mau konten, karena setiap konten saya pasti mengeluarkan uang untuk membelikan jajanan, helm ataupun yang lain sebagainya. Jadi kayak kembalikan ke masyarakat, ke anak-anak muda ini lagi, biar konten saya pun ya tetap berjalan. Setiap konten beli helm itu 250 sampai 400. Pokoknya setiap konten helm itu saya mengeluarkan 500 Mas. Ini terus terang. Iya, betul. Sampai jajake, ya kan. Beli apa bro? Sate, tongseng, seblak, soto, bakso. Saya pilih sendiri. Ini Pak, oke, yuk ke sana. Dan di luar video itu sebenarnya orang tuanya yang di rumah, bro, di rumah ada siapa aja bro. Ada bapak ibu, saya punya adik 3 Pak. Oh ya wes. Dibungkusin? Tak bungkusin Pak, di luar video. Karena di video saya itu maksimal 1,5 menit. Enggak saya masukin. Oh ya bro, katakan contoh ini makan sate. Ya bro, tak bungkusin sate 5 ya, nanti buat yang di rumah. Jadi pure saya kembalikan ke mereka. Biar konten saya tetap berjalan. Alhamdulillah komen-komen sampai saat ini positif semua. Alhamdulillah ya Pak. Berarti no setting ini pure mengalir semuanya Pak ya. Iya, jadi nggak ada endorse dari helm, nggak ada. Sampai toko helm itu, Pak, saya mau bekerja sama. Pak, saya ini Pak, sebutkan ini mereknya. Enggak, sebutkan alamatnya. Oke, itu alamatnya. Kan banyak, betul. banyak yang komen, Pak, itu kok toko helmnya kok lengkap dan ini kok Pak. Oh, ini dari netizen yang komen. Oke, gitu. Terus itu kan banyak yang komen itu kan pada akhirnya yang punya toko helm itu kan ngerayu saya, Pak, tolonglah Pak, apa namanya, promosi sekalian sekali ini toko saya itu disebutkan sebelah mana dan ini. Saya nggak perlu endorse Bu, maaf, saya pure dari hasil saya kembalikan ke mereka. Jadi gitu. Luar biasa. Jadi misal kalau nanti netizen pun juga tahu, pasti juga akan datang ke situ langsung ya Pak ya. Gitu ya. Tanpa dipromosikan. Tanpa dipromosikan pasti udah ada yang ngomen, oh itu sebelah kanan bro. Itu. The power of netizen. Iya, power netizen itu luar biasa. Saking saya deketnya sama netizen, kadang saya salah bicara. Itu dari netizen itu sudah memaklumi. Karena jika pakai seragam ini salah bicara sedikit, viralnya cepat sekali. Alhamdulillah karena kegiatan saya yang positif, ya kan, kegiatan saya itu mengandung meninggalkan moral yang bagus, positif, kesan-kesan Kamtibmas sangat bagus. Mereka itu jadi kalau saya di setiap video itu ada kesalahan sedikit, salah ucap, mereka sudah memaafkan gitu. Dan saya nggak ada
kru, nggak ada ngedit sendiri, ngedit sendiri. Luar biasa. Ngedit sendiri. Jadi HP cuman tak pegang, selfie, terus kadang kayak gini Pak, di tongkrongan anak-anak muda itu ada 5 atau 7, bro, pegangin HP ku ya bro ya, kayak gitu. Jadi saya datang sendiri. Di video saya sepeda motornya ada itu sendiri. Kadang ngevlog kayak gini, tak video nggak kelihatan wajah saya. Jadi netizen itu dengar suara saya tidak muncul mukanya. Mukanya saya, mereka sudah seneng. Ya, itu udah tahu kalau berarti Bapak nge-video gitu ya. Iya. Jadi sampai seperti itu. Nggak ada kru, nggak ada konsep, nggak ada ini. Semuanya sendiri. Iya, makanya anak-anak muda itu wajahnya datar semua itu. Oke, luar biasa. Jadi kita juga lihat bahkan sampai ada kadang yang lucu-lucu juga banyak ya Pak Babin ya. Kita lihat ada yang sampai ngompol ketemu Pak Babin, itu luar biasa. Jadi gini, video saya itu edukasi pasti ada. Terus moral ada, ya kan. Terus apa, lucu ada. Serem ada. Jadi edukasi ada. Jadi semua masuk, Pak. Yang penting pesannya Pak ya? Pesannya. Jadi mau saya buat seperti apa, yang penting pesan Kamtibmasnya buat anak-anak ini ada. Gitu. Mungkin peran saya ini, kalau digunakan peran polisi lain, yang belum ada brandingnya ke saya, mereka belum kenal, mungkin sudah viralnya, ya enggak, komenannya ya enggak, ke polisi, mugur, apa nih, nyari sensasi, ya istilahnya di media sosial sering pansos kayak gitu. Pansos, iya, pencitraan, itu. Dan saya udah nggak pencitraan, setiap hari pencitraan. Buat apa pencitraan? Saya setiap hari, Mas, setiap hari. Karena emang tugasnya ya Pak ya? Iya, tugas saya. Mereka mau bilang pencitraan dari mana? Saya buat setiap hari. Kalau pencitraan saya sudah capek. Ada batasnya kalau pencitraan itu Pak ya. Dan komenan-komenan dari netizen yang mempojokkan saya, itu malah dijawab sana netizen lain. Malah diterangkan sama mereka. Ini Pak Agus ini, Pak Babin Kopi Curhat ini loh. Saya nggak jawab, sudah dijawab sama mereka. Seperti itu. Luar biasa. Nggak habis pikir ya. Iya, Pak. Saya pun juga, saya jauh dari dunia konten, tiba-tiba punya program seperti ini dengan cara sederhana, masyarakat bisa menerima. Saya juga nggak nyangka. Tapi Bapak sendiri menilai dengan cara ini mereka bisa perlahan-perlahan bisa mengarah ke lebih baik Pak ya? Iya. Ya ada 1-2 pasti ada. Ada, tapi kebanyakan mereka berubah. Saya dapat kok tahu mereka berubah dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya apa komen? Pak, bagus Pak, giatkan Pak. Anak saya seneng banget lihat konten Bapak jadi berubah. Jadi saya mengetahuinya dari situ, bukan dari anak tersebut. Pak, ayo Pak, edukasi yang ini Pak. Malah mereka request Pak. Jadi saya, yang nyari anak-anaknya ini ya susah. Kan di video saya itu orangnya beda semua. Random Pak ya Pak. Bukan anak itu terus, atau dia itu pure ketemu ini. Jadi enggak orang yang sama. Jadi saya bisa tahu anak itu berubah atau enggaknya. Jadi orang tua, Pak, makasih ya Pak, anak saya lihat video Pak Babin jadi seperti ini. Pak, tolonglah Pak, biar anak-anak muda itu, anak-anak muda termasuk anak saya, biar pagi bisa bangun pagi sholat subuh. Makanya saya itu masukan. Malam nggak boleh nongkrong, biar kalian besok bisa bangun pagi. Bisa tidak ketinggalan sholat subuh. Saya masukkan seperti itu. Ada komen ibu-ibu, ada yang komen bapak ibu guru, Pak singgung Pak tentang sekolahan. Oke, saya masukkan. Kalau di sekolah taati aturan
Bu guru di sekolah, Bapak Ibu guru sekolah kalau di rumah tanya, saya masukkan lagi. Luar biasa, luar biasa. Tapi sejauh ini alhamdulillah respon dari atasan, dari lingkungan terdekat sangat support Pak ya? Alhamdulillah, yang dulunya istri itu apa sih ki Mas sing mbok goleki. Iya, iya, iya. Terus mungkin karena baru awal ya Pak ya? Iya, memang perjuangan saya awal dulu luar biasa. Tapi begitu, oh iya, jadi kita tidak meminta imbal balik yang besar, tapi kita dapat yang dari atas lebih luar biasa. Banyak saya yang alami, yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi saya punya kenalan orang banyak, teman banyak, saya ada keluhan dibantu orang banyak, seperti itu. Jadi tidak hanya material. Iya, iya. Justru timbal baliknya tak terduga ya Pak? Tak terduga Mas, bener. Iya. Karena apa ya? Mungkin yang itu yang kita tabur itu yang kita tuai ya Pak ya. Jadi apa ya istilahnya kalau kita ikhlas terus juga kita melakukan sesuatu let it flow gitu aja, tapi ternyata dampaknya luar biasa besar, bahkan nggak kita sangka-sangka ya Pak. Kayak contoh ini, saya apa namanya, sebagian kan video saya itu saya selingi review tentang sepeda motor itu. Itu video itu sebenarnya biar mereka tahu kalau modif itu sesuai aturan lalu lintas seperti ini loh bro. Sebenarnya poin penuhnya itu di situ. Kalian boleh modif itu seperti ini contohnya, seperti ini. Dan saya itu katakanlah review ini di tempat ini, pure saya ndak di endorse. Jadi saya punya, aku kudu ndek bahan sing kena ke mereka, tapi saya nggak mau di endorse. Jadi saya datang tak review, ya udah pulang. Berarti benar-benar murni mengedukasi, mengedukasi. Jadi saya nggak mau dituntut sama yang mempunyai produk harus menyebutkan ini di ini. Nggak saya sebutkan. Jadi sesuai konsep saya. Seperti itu. Banyak yang DM, Pak, tolonglah Pak. Wah saya ini Bu, enggak Pak. Saya enggak. Karena komitmennya dari awal udah seperti itu ya Pak ya? Jadi mau diapain juga nggak mempan seperti saya itu. udah cukup lah ini, saya enggak nerima endorse. Makanya di influencer itu menerima endorse itu kan, saya enggak ada. Alhamdulillah dengan seperti ini aja saya sudah cukup bisa ngonten berbagi. Ya sambil bertugas, sambil ngonten, sambil bermasyarakat semuanya dapat poin plusnya Pak ya? Betul. Luar biasa. Kak, saya pernah komen di influencer besar, ya kan, enggak saya sebutkan. Saya sebutkan atau enggak ini? Enggak apa-apa juga. Saya komen di Willy Salim. Pada waktu kasusnya di Boyolali, nenek-nenek itu loh. Yang dilempari. Nenek-nenek nyuri di pasar. Iya, yang dikeroyok gitu ya. Iya. Ya itu kan Willy Salim sampai datang itu, ya kan. Terus dia ngevlog, saya komen. Ya kan. Komen di video Willy Salim. Subhanallah gitu kan. Masya Allah, semoga saya bisa seperti Willy Salim, bisa membantu kayak Willy Salim, bisa ngasih uang jutaan, membantu ngasih prasarana usaha. Tapi nggak apa-apalah, saya hanya bisa membelikan helm, ngasih es teh, makanya jajan. Komenannya sampai ribuan. Pak, orang itu beda-beda. Jenengan hanya memberi itu, view-nya sama Willy Salim, penontonnya sama. Nggak harus pakai gaya jenengan aja seperti itu. Oh, ternyata masyarakat itu sudah paham kalau sudah paham. Ternyata bukan dari nilainya Pak. Iya, benar. Dari tindakan kita. Tindakan kita ikhlas, enggak cara kita menyampaikan, cara kita ikhlas atau menyampaikan membantunya seperti apa. Seperti itu. Luar biasa. Ini benar-benar kreatif ini Pak ya. Iya. Oke, nah Pak Babin. Iya. Ini kan konten-kontennya luar biasa menginspirasi seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang awal kan tadi udah disebutin soal kopi curhat, terus akhirnya terjun ke anak-anak juga. Ada nggak mungkin di pikiran Pak Babin gebrakan baru apa ke depan mungkin yang pengen dilakukan kayak gitu?
Atau sementara masih ingin Gini, berkonten kayak Mas, gini Ju? saya itu punya gebrakan awalnya kopi, terus helm, kan, terus jajake, ya kan, jajake. Sebelumnya bawa es teh, bawa sempol. Itu kan termasuk gebrakan-gebrakan itu. Sampai es teh tak candalke di atas. Itu gebrakan. Jadi ide itu gebrakan itu munculnya saya spontan. Spontan gitu. Jadi ketemu mereka, terus saya ngedit, sesok ngene lebih mengena dan lebih ini deh gitu. Jadi spontan Pak saya. Kadang saya itu saya itu mau buat konten, mau buat video. Itu saya kan muter dulu naik sepeda motor. Di jalan dari berangkat itu belum ada ide, Pak. Begitu saya naik sepeda motor, ketemu anak model ini, anak ini, baru muncullah. Gitu. Jadi enggak berkonsep jauh-jauh hari, tak tulis enggak ada. Jadi emang gebrakannya spontan muncul Pak ya? Spontan. Dan saya lihat dari komenan mereka itu yang seru di mana. Itu saya kembangkan. Mereka asiknya di ini, saya kembangkan lagi. Kalau begitu saya lebih tonjolkan lagi. Kalau begitu ditunggu gebrakan-gebrakan barengnya Pak Babin ya. Tribuners jangan lupa ya, nanti selalu dinantikan Pak Babin ya. Terakhir nih Pak Babin ya, setelah ngobrol panjang lebar luar biasa begitu inspiratif, sebagai anggota Polri Pak Babin kan ini kan memang harus siap ditempatkan dimanapun, terus dalam tugas apapun kayak gitu ya. Kalau Pak Babin sendiri ini kan sudah menjadi Babin Kamtibmas ya 7 tahun lah ya. Kalau disuruh milih, kalau misal boleh milih seperti itu, pengen tetap di Babin Kamtibmas atau posisi lain Pak Babin? Langsung saya jawab. Saya kemarin sudah ditawani sama pimpinan, ya kan, di tempat ini, di ini. Saya belum bisa jawab, saya pasti musyawarah dengan istri dulu. Habis itu musyawarah, mau tidur yuk ngobrol-ngobrol. Apa sih? Orang kan beda-beda ya Mas, mohon maaf ini. Betul. Pemikirannya kan berbeda-beda. Kita ini sudah bagus. Mau cari apa lagi? Gitu kan. Terus saya sama istri saya, saya juga, Babin Kamtibmas sampai pensiun. Bener, sampai karena saya punya dedikasi yang tinggi, punya terobosan kreatif. Pak Kapolda yang dulu, Pak Kapolres itu sudah menawari mulai dari ini. Sudah, Pak. Kemarin dipanggil ke Jakarta. Kemarin itu kembali ke Jakarta itu Jawa Tengah yang dipanggil 2. Saya dengan anggota Klaten. Ada sekitar 21 termasuk saya, Pak Purnomo, terus Pak Bon Ali yang Jogja itu, terus Pak Marhen, yang polisi-polisi yang seperti saya ini, dipanggil ke sana, ya saya Babin Kamtibmas sampai pensiun aja. Biasa akhirnya aja. Karena emang sudah nyaman dan mantap di situ Pak ya? Karena saya gini Pak, saya itu Babin Kamtibmas memegang wilayah rumah saya sendiri. Desa Ketidang itu rumah saya juga di situ. Jadi saya sudah enak banget, sudah enjoy, sudah deket banget dengan masyarakat. Sepakat musyawarah dengan istri, Babin Kamtibmas sampai Aibtu itu pangkat terakhir Bintara sampai pensiun. Udahlah seperti ini. Sudah saya jalani, enjoy sekali. Enak sekali, membantu masyarakat sudah oke. Ini sudah oke. Udah gitu aja. Jadi benar-benar memutuskan mantep pengen jadi Babin Kamtibmas sampai pensiun. Jadi mengabdi itu memang tidak hanya lewat Babin Kamtibmas. Lewat fungsi-fungsi lain juga bisa. Tapi saya sudah nyaman di Babin Kamtibmas. Seperti itu. Jadi luar biasa Tribuners ya, hari ini kita ngobrol panjang lebar dengan salah satu sosok inspiratif yang ternyata kalau mungkin Tribuners nontonnya di TikTok, di IG ya, dengan konten-konten beliau yang inspiratif, kita sekarang tahu ternyata begini loh di balik layarnya Pak Babin ya. Luar biasa, ternyata memang aslinya lebih humor Tribuners ya. Oke, Tribuners, pokoknya hari ini kita
luar biasa banget ya. Sangat berterima kasih dengan Pak Babin atas kehadirannya di sini. Kita ngobrol panjang lebar tentang Nggak kerasa udah 1 jam Pak Babin ya. Baru aja ini ya, makanya kalau diterusin ini bisa sampai habis duhur Pak ya. Gak apa-apa. Oke, mungkin di lain kesempatan kita bakal ngobrol lagi sama Pak Babin ya, Tribuners ya. Dan pokoknya buat para Tribuners jangan lupa untuk selalu saksikan program Di Balik Layar untuk tahu kisah-kisah atau sosok inspiratif di baliknya, termasuk Pak Babin ini yang salah satunya polisi inspiratif. Terima kasih Tribuners, jangan lupa untuk terus saksikan Di Balik Layar ya, semoga menginspirasi para Tribuners sekalian. Dan untuk Pak Babin terima kasih. Siap. Semoga lancar selalu bertugas Pak Babin ya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Dadah. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.